Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema fikih muamalah. Sebelum mendalami lebih lanjut tentang materi fikih muamalah, kita harus tahu dulu apa itu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia dari dalilnya yang terperinci. Ada pula pengertian fikih muamalah menurut istilah syariat Islam, suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Ada pula pengertian fikih muamalah menurut bahasa berarti al-fahm atau pemahaman. Istilah fikih dengan pengertian seperti ini seringkali dapat ditemukan dalam ayat maupun hadis Nabi SAW antara lain wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Artinya, dan tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semaunya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pemahaman atau pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kata fikih dalam pengertian pemahaman juga dapat dijumpai dalam surat Al-A'raf ayat 179 dan surat An-Nisa ayat 78. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, man yuridullahu bihi khairan yufaqqahuhu fid din. Rawahu Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan suatu kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam masalah agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari kedua istilah tersebut dapat dipahami bahwa secara aplikatif bahwa fikih memiliki pengertian yang sama atau sinonim dengan istilah hukum. Hal itu dapat dilihat penggunaannya oleh para ulama ketika membahas persoalan hukum tertentu seperti fikih salat atau hukum salat, fikih zakat atau hukum zakat, fikih siam atau hukum puasa dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian muamalah adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi serta perilaku manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian, fikih muamalah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil syariat secara terperinci. Dalam pengertiannya yang lebih rinci, fikih muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, serta terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dan dalam masyarakat, serta menjauhkan segala kemudaratan yang akan menimpa kepada kita. Yang selanjutnya yaitu untuk lebih mendalami tentang materi fikih muamalah, ada prinsip-prinsip fikih muamalah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah atau al-aslu fil asya'i fil muamalati al-ibahatu illa ma dalilu 'ala al-khilafihi. Artinya, pada dasarnya atau asalnya pada segala sesuatu pada persoalan muamalah itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya. Atau muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tardi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Atau yang ketiga yaitu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. An Ubadah bin Samit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wala dirar, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Ubaid bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam kaidah fikih juga disebutkan ad-daruru yuzalu, atau artinya kemudaratan harus dihilangkan. Atau yang keempat maksudnya itu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur perniagaan dalam pengambilan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan segala riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Selanjutnya adalah atau ruang lingkup dan cabang-cabang fikih muamalah. Fikih Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, bahkan yang berhubungan dengan negara baik saat damai maupun perang. Karena itu, secara garis besar, para fuqaha atau ulama fikih membagi fikih menjadi dua macam. Fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, dan fikih muamalah yang mengatur hubungan sosial antar sesama. Ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan cabang-cabang fikih muamalah antara lain yaitu pertama, hukum yang mengatur hubungan antara suatu pribadi dengan yang lainnya, baik yang menyangkut aturan sipil, perdagangan, keluarga, gugatan hukum, dan lain sebagainya. Contoh yang terkait dengan persoalan ini antara lain pembahasan tentang harta, baik dari aspek cara mendapatkan dan mendistribusikannya, maupun dari aspek hakikat dan konsep kepemilikan dalam Islam. Pembahasan tentang akad atau transaksi hukum keluarga seperti nikah, talak, hak-hak anak, hukum waris, wasiat, wakaf, dan berbagai hal yang berhubungan dengan murafat atau gugatan. Yang kedua yaitu hukum yang mengatur hubungan pribadi dengan negara atau Islam, serta hubungan bilateral antara negara Islam dengan negara lain. Contoh-contoh kitab fikih yang berbicara tentang persoalan ini antara lain yaitu Al-Ahkam Asy-Syaitaniyah oleh Imam Al-Mawardi dan Abu Ya'la Al-Farra dan kitab-kitab lainnya. Pola jual beli yang dilarang menurut fikih Islam di antara lain yaitu 1. Menjauhkannya dari ibadah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun hal ini tidak boleh meninggalkan sholat dan meninggalkan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat di atas, maka jual beli tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah. Sebaiknya kita melakukan evaluasi jika proses jual beli kita malah menjauhkan diri dari Allah, menambah kemaksiatan, dan meninggalkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua yaitu jual beli barang-barang yang haram. Jual beli barang-barang yang haram dilarang oleh Islam ketika menjual dan membeli barang yang haram. Hal ini tentu akan menambah mudarat bagi orang-orang Islam ketika menyebarluaskan keharaman di muka bumi. Misalnya saja
jual beli narkoba, miras, barang hasil penggelapan atau pencurian, barang yang tidak taat pajak dan aturan. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas satu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tentu umat Islam tidak menginginkan jika hartanya tidak mendapatkan keberkatan harta. Salah satunya adalah berasal dari bagaimana kita melakukan jual beli dengan proses yang halal, termasuk barang yang dijual pun adalah barang yang bukan dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu jual beli harta riba. Rasulullah SAW bersabda, Senggol nih. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang makan riba yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Pelarangan melaksanakan jual beli dalam Islam adalah melarang riba. Hal ini seperti yang diungkap dalam hadis di atas bahwa pemberi atau pemakannya atau segala bentuk operasionalnya adalah salah, sehingga sama-sama kelirunya. Untuk itu, sebelum berjual beli hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada proses jual beli tersebut benar-benar bebas dari riba. Yang keempat yaitu al-inah. Apabila kalian berjual beli dengan cara al-inah dan kalian telah ridho dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Akhir yaitu ada mulamasah. Jual beli mulamasah adalah istilah untuk pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual. Tentu ini tidak dibenarkan bahwa sebelumnya pembeli berhak untuk melihat, menyentuh barang, dan mengecek apakah ada kecacatan atau yang ditawarkan sesuai dengan barang yang realnya. Tentu saja menjadi bermasalah jika hanya menyentuh lalu harus membayarkannya. Contohnya saja ketika berbelanja di pasar, tentu kita sering sekali melihat-lihat terlebih dahulu dan memegang barangnya. Selagi tidak merusak dan membuat rugi si penjual, tentu hal ini diperbolehkan, bukan hal yang diharamkan dalam Islam. A few moments later. Mungkin hanya itu saja pidato muamalah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekeliruan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.